Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah rekan-rekan rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa ibadah yang telah kita lakukan ini sudah semestinya, sudah selayaknya dapat merubah kualitas diri dan kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Di ibadah yang kita lakukan ini tujuannya untuk senantiasa menjaga dan memperbaiki kualitas hidup kita, sehingga salah satu barometer atau tolak ukur keberhasilan ibadah seseorang ya ketika ibadah yang kita lakukan ini bisa menjadikan kita lebih baik, hidup kita menjadi lebih baik. Ini supaya kita tidak hanya ibadah sekedar wis pokok esa pokok yang nglakoni, tapi kita punya harapan ibadah ini bisa merubah kita, sebagai seorang anak bisa menjadi anak yang lebih baik daripada sebelumnya untuk orang tua kita, sebagai seorang suami menjadi suami yang lebih baik untuk istri kita daripada sebelumnya, sebagai rekan atau sahabat untuk teman kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya, sebagai tetangga juga, pokoknya dadi apa ya luwih apik. Nah, termasuk hubungan kita kepada Allah SWT juga semakin baik, lebih baik daripada sebelumnya sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan patokan hamba yang baik itu tentunya ketika seorang hamba bisa meningkatkan kualitas ibadahnya. Masuk ibadah yang paling utama yaitu ibadah sholat, ya, ibadah sholat 5 waktu ini. Tidak dari segi pelaksanaannya harus lebih baik, lebih banyak kita melaksanakan sholat kita di awal waktu, bukan di akhir waktu. Ya, karena orang kalau sering ya sekali-kali tidak apa-apa, atau pada saat-saat tertentu kita memang bolehlah sholat di akhir waktu. Kan sholat memang ada waktunya, ada waktu afdol, waktu awal, ada waktu ikhtiar, waktu boleh. Jadi itu tidak masalah. Saya kira itu juga sebagai kelonggaran pelaksanaan ibadah. Tapi sebagai seorang hamba yang baik, ya semakin hari harus semakin baik kualitas ibadah kita kepada Allah SWT. Ya sedonga dinonga lah, muga-muga tambah umur, tambah apik ibadahnya nang Gusti Allah, ya. Karena salah satu ciri orang yang keimanannya meningkat yaitu tambah nikmat di dalam beribadah, tambah nikmat di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ya, itu salah satu ciri keimanan yang meningkat kualitasnya. Termasuk juga salah satu ciri keimanan orang meningkat, dia akan susah ketika melewati sebuah kesempatan ibadah. Jadi pas gak iso nglakoni ibadah itu getun, susah, sumpek. Sampai susah dan sumpek kita itu dihitung ibadah oleh Allah. Kalau kita memang sumpeknya karena meninggalkan ibadah. Misalnya ya, saat kita bisa melakukan sebuah kesunahan, misalnya pas kebabas gak tahajud misalnya, terus getun, ya.
ketun susah, tuh iki gak tahajud rek. Meneh ngono meneh kelewatan getun meneh. Lho ndak apa-apa, getun kita itu sudah merupakan ibadah. Berarti kita susah karena meninggalkan ibadah. Itu punya nilai. Ya. Mben ngono meneh getun meneh. Suwe-suwe ya kebiasaan. Ya. Jadi isine ibadah mek getun tok. Jadi besok mlebu surga tapi wajahnya sumpek kabeh ngono. Wajahnya merengut, wajah getun kabeh ya. Tapi swarga tetap masih wajah getun. Enggak ono sih wajah getun swarga yang ini guyon ya. Artinya ya pasti kan dengan penyesalan itu pasti ada ikhtiar. Pasti itu. Ya. Kita pernah mempelajari di kitab Bidayatul Hidayah kan gitu ya. Sumpek kok, rek gak iso nglakoni apik ku sumpek kok. Susah. Paling tidak ini akan bisa memotivasi kita. Secara naluri orang kan tidak mungkin senang sumpeknya. Orang tidak mungkin senang susah. Pasti dia akan menghindari yang namanya sumpek susah. Penyesalan itu pasti dihindari. Sehingga ketika kita melewati sebuah ibadah kita sumpek. Sumpek secara naluri kita akan kepingin gak sumpek, kepingin gak menyesal. Akhirnya kita akan usaha. Itu nalurinya semacam itu. Sehingga pertama dipasang sumpeke dhisik apa. Ini untuk memotivasi kita. Ya. Itu apa? Bagaimana kualitas ibadah itu ya harus kita motivasi terus. Salah satunya dari rasa penyesalan ketika kita melewati sebuah kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Ini paling tidak bisa memotivasi kita ke depan. Ya. Dan ibadah yang paling kita harus jaga yaitu sholat. Ya, kita sudah sering membahas tentang sholat. Masya Allah sholat ini. Saya sendiri terus terang masih belum mencapai ya, sholat seperti Rasulullah. Waju'ilat sholah ya. Waju'ilat qurratu aini fis sholah. Dan dijadikan oleh Allah SWT hiburan yang membahagiakan hatiku kata Rasulullah fi sholat di dalam sholat ya. Jadi Rasulullah SAW ini sholat itu hiburan. Sholat itu hiburan. Kalau kita kan masih beban ya. Tapi lumayan itu masih bagus beban ya, kita sholat itu masih menjadi beban. Sehingga ketika kita selesai sholat rasanya ya apa? Rasanya apa? Lega. Alhamdulillah lega aku mari sholat. Itu kaitannya apik ya, tapi itu masih belum. Ya tapi lumayan karena sudah menjadikan sholat sebagai beban. Cuma aku sih durung apik. Karena kan lega. Mari sholat itu lega, beres sisan. Ya. Sehingga ketika belum sholat kita terbebani. Ketika di dalam sholat kita masih terbebani. Setelah selesai baru lega. Jadi sholat itu beban. Ya apa sih beban ya berat termasuk melaksanakannya. Tapi kalau Rasulullah enggak. Rasulullah senang sholat. Rasulullah senang sholat itu bahagia. Sampai kalau menjelang masuk waktu sholat itu koyok gak betah, koyok gak sabar. Sampai kepada Sayyidina Bilal, arihna ya Bilal, beri kesenangan kepadaku ya Bilal. Ndak ngoadan, aku seneng ngrungokno adzan. Kalau kita kan ndak kan kadang adzan asar lho. Kok cepet ngono. Sik tas dhuwur muru asar ngono. Rasane kok cepet jare. Jare koncone, kon salat zuhur mau jam 2:30. Mulane cepet muru asar. Kok salat zuhur mau bareng imam di masjid ya sik suwe lah kon sekolah Dhuwur jam 2:30. Ya dilungkas ya moro adzan asar. Dudu perkara kecepatan sing adar ya kon kari sing salat zuhur ya. Nah, inilah salat yang ya kita mungkin masih dalam tataran beban ya. Tapi semoga-moga lah suatu saat minta sama saya juga minta sama ya Allah
Pokoke saderenge kula mati Gusti jenengan dadosaken kula tiyang sing hobi salat, tiyang sing bahagia salat, sing seneng salat. Jadi salat itu bahagia, seneng. Salat suwe ku seneng. Wong bahagia pasti suwe ku seneng. Dia senang berlama-lama, itu cirinya wong bahagia. Ya. Dia akan merasa merasa cepat berlalu. Ya. Tidak merasa tidak merasa lama. Kayak cepat. Ya kalau kita mau nikmati kan gitu ya. Ngobrol mbek kanca seneng, moro-moro bengi rek gak kroso. Karena seneng atine. Tapi coba rek gak seneng, wis gak mari-mari kan gitu kan. Padahal jalannya waktu sama, cuma perasaannya tidak sama. Oh iya. Numpak bis jejer sing rodok Padang moro-moro aduh. Surabaya koyo nang Singosari kok cepet moro-moro Surabaya. Tapi jejer Mas. Wis kewut ngantuk ngene ya. Mambu balsam ya. Nang Surabaya koyo nang Jakarta gak teko-teko. Gak apik ngono iku. Enggak, itu kan saya menggambarkan perasaan saja ya. Perasaan wong rek seneng itu pasti ndak terasa. Nah, kita kan sholat terasa ya. Mbok imame surate rodok dawa titik, nduk mengek ngono. Ora imame inna ataina tapak sipi ngono ne. Iki pengertian imam iki lho. Jadi kita seneng sing cepet. Ya wis wallahu alam. Yang pasti kita harus punya cita-cita seperti Rasulullah ya. Mas yo gak nek memper pas yo gak mungkin ketokane. Cuma kita punya cita-cita ya Allah. Kula kepingin bahagia di dalam salat. Kula kepingin salat menjadi hiburan hati saya. Kula kepingin napa hobi salat. Pokoknya kepingin salat sing temenanan. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an kita dianjurkan dalam sholat ini harus bisa menjaga menjaga kekhusyuan supaya sholat ini bisa kita nikmati. Saya nerangkan ini juga rodok ngambang ya, karena sendiri saya termasuk belum golongan orang yang khusyuk ya, si belajar khusyuk ya. Jadi durung iso nerangno temenanan khusyuk ku ya apa ngono ya. Karena memang ya belum khusyuk memang, belum khusyuk. Khusyuk rek pas kena masalah baru matus. Mulai takbir kudu nangis. Pas kena masalah. Ya. Pas gak kena masalah koyo ngambang ngono ya Allah. Ndak ini terus terang ya, terus terang ini saya ndak gaya-gaya tawaduk ndak ya. Gak gaya tawaduk itu. Kalau kita gaya tawaduk keping diarani tawaduk berarti riak juga yang karena tawaduk itu termasuk termasuk sifat mahmudah. Jadi orang kalau keping diarani tawaduk berarti dia kepingin dilem yoan. Padha ae ambek riak-riak liyane sama saja. Jadi apa yang saya sampaikan ini jangan dianggap tawaduk, memang benar hak wallahi. Salat saya masih belum termasuk golongan salat yang khusyuk ya. Itu sampean insyaallah luwih nemen lah timbang aku ya insyaallah. Ya setel ya wis padha tumbuh ketemu tutup ya. Tapi intinya kan kita kepingin dadi wong sing salatnya suatu saat kita kapan sih kita menikmati salat itu? Sing sekiranya Allahu Akbar ya Allah nikmati rek ya Allah seneng ya aku rek. Kapan kita ya kan kayak jarang ya. Mungkin saya pernah mengalami itu tapi harus dibantu dengan kondisi koyo di ngarepe Ka'bah, koyo ngono iku iso. Tapi kan mahal kudu nang Mekah dhisik kan ngono. Artinya kan memang ya pantes lah. Nek gini apa di Mekah khusyuk itu pantas ya karena memang kondisinya bukan karena kita tapi memang kondisinya siapapun walaupun imane ya wis gak pati tebel-tebel nemen di Mekah Madinah Masya Allah ya memang ya barokahnya tempatnya itu ya. Saya terus terang masih belum sulit untuk
khusyuk, tapi saya kepingin tetap berusaha. Kita tetap minta sama Allah, karena dengan pertolongan Allah tidak ada yang sulit ya, semuanya akan mudah. Kata Rasulullah, innahu yasirun ala man yasarallahu bihi alaih. Jadi tidak ada yang sulit ya, semuanya itu mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Sehingga harapan-harapan kita semacam itu harus kita sandarkan kepada Allah SWT. Tapi paling tidak ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Sebagaimana dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 9, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sadaqu bima jaa 'anillah, orang-orang yang beriman pada apapun yang datangnya dari Allah, la tulhikum, ai la tashghulukum, ya janganlah sampai melalaikan kalian. Apa yang melalaikan? Amwalukum wala auladukum, harta maupun anak-anak kalian. Wa khussa bidzikri, dan dikhususkan dengan amwal wa aulad, li'annahuma, karena sungguhnya keduanya, harta dan anak, itu fitnatun tamilun nufus ilaihima, itu sebuah ujian ya. Pada umumnya itu adalah ujian yang menjadikan seseorang itu tunduk ya. Artinya banyak orang yang tunduk kepada harta dan anak-anak. Ini secara umum adalah harta dan manusia, sehingga sampai orang tersebut melalaikan ibadah kepada Allah SWT. Ya, berapa banyak orang yang karena harta terus ninggal ibadah. Berapa banyak wong nyambut gawe wetu sampai sholatnya keteteran, bahkan sampai ninggal sholat. Ya. Berapa banyak orang yang karena cinta, di sini digambarkan auladukum itu seseorang yang dicintai. Anak itu kan seseorang yang dicintai. Jadi sebenarnya bukan terbatas aulad saja anak. Kadang-kadang banyak orang yang karena cinta terhadap seseorang, karena saking senang itu terhadap seseorang, akhirnya dia meninggalkan ibadah atau lalai dalam ibadah. Itu tidak sedikit. Bahkan zaman tambah banyak orang-orang yang semacam itu, yang lalai ibadah karena apa? Karena harta dan manusia. Wakai. Ya. Tambah akeh saiki. Coba dilihat itu ya, wakai. Wong sing oleh nyambut gawe sregep sampai ninggal sholat, oleh nyambut gawe sregep sampai diterabas halal haram wis gak ngurus, yang penting ya menghasilkan, kan karena harta ya. Makanya kata Imam Ghazali, ada 4 tantangan yang pada umumnya bisa menjatuhkan manusia. Yang pertama itu adalah ad-dunya, dunia. Masya Allah. Lah kita ini sering memandang, kita sendiri secara umum ya sering memandang kesuksesan seseorang itu dilihat dari dunia. Sugih, lancar rezeki ini, kita menganggap dia adalah orang sukses. Hatta orang-orang yang orang-orang yang bergerak di bidang dakwah keagamaan, seorang ustadz kiai, lu kadang-kadang dipandang suksesnya, hebatnya itu kalau waduh saiki tamune wong gede-gede, saiki sembarang teko dhewe. Dadi ana kiai melarat itu dianggap gak sakti. Kiai melarat itu dianggap gak ibadahnya kurang kenceng. Ya. Tapi lek ana kiai sugih dianggap wah iki masyaallah iki jene. Jadi kadang-kadang sampai kita yang melihat orang-orang
yang ya notabene figur-figur agama itu juga sik ngukur sampai donya ngene kacanda. Lho bener. Sampai kadang-kadang ya nek kiai kadek gawanane Pajero, waduh ya umat mantuk-mantuk iku temenanan. Wah, kiai temenan iki Pajero. Lho iya, sampai kadek kiai masih alim nggawa peda motor bebek tahun 70 ya kira-kira dalil gak pati mantep rasane. Umat itu koyo gak pati ngrungokno. Loh, ternyata itu ada. Loh bener itu, bener. Dulu ya, ini cerita Buya Allahyarham ya. Itu cerita. Jadi Mbah Dahlan itu dulu pernah Buya itu pas buka lemari Mbah terus ada sarung BHS wapi ngono. Jangan digawe Mbah. Terus Buya itu tanya sama Mbah, "Lho Mbah, niki BHS kok jarang didamel?" "Anu le, tak gawe rek diundang di Gondang Legi." Tak gawe rek diundang di Gondang. Ini saya tanpa mendiskreditkan orang Gondang Legi ya, ndak ini ya. Ini ceritanya ini bener. Iku Gondang Legi biyen saiki siji. Saiki gak ndelok BHS, ndelok Fortuner apa anu ya. Tambah nemen maneh berarti. Itu lho ini bener saya masih ingat ceritanya Buya ini. Jare mbahmu pian lho tak gawe nang Gondang Legi le. Di Gondang Legi iku rek kiai sarunge dudu BHS gak pati dirungokno le. Dek kono rek kiai rek didelok sarunge dhisik. Apa? BHS oh kiai iki. Gajah duduk ada sing. Gak pati dirungokno. Lho bener itu. Lho itu fenomena dulu itu kayak gitu. Fenomena dulu itu seperti itu. Masya Allah ya. Saya masih ingat ceritanya Buya itu ya. Makanya kadek BHS kudu capek kudu diketokno. Kan segan ya misalnya BHS kan kan oh BHS ketok caping. Lu kan BHS itu kan capek rek digawe sing anu lho ya, sing standar ya. Ku capek mesti ndek ngarep ngene, rek lungguh mesti ketok. Rek silong ini mesti ketok. Ancene iku rupane pesenane wong Gendang Legi biyen niku. Wah iki rek ana wong Gendang Legi gak trimo iki lho. Ndak ini ya sing modal-modal ngono ya akeh ndek ndi ya. Kebetulan waktu itu Mbah itu ceritanya ngono ya. Jadi sampai seperti itu ya. Makanya ya mensewu ya Buya biar gawe BHS itu mesti capek dalan dhuwur ya. Saya pernah gawe BHS capek dalan isor diguyu. Kok yang Gendang Legi kok ngene. Lho bener tapi guyone mek ngono. Akhirnya sampai sekarang saya itu kebiasaan. Nek kate lho saya punya pakai BHS ku akeh ngono ya. Lah iki sing tak gawe BHS rek ngono ya. Tapi oleh dikai ya, alhamdulillah. Jadi kadang kalau pakai sampai iki capek tak jalan dhuwur gitu. Wis kebiasaan karena biyen balik-balik digarapi Buya itu. Capek niku ketokno, Gondang Legi ya ngono. Ya. Padahal itu pelecehan Gondang Legi termasuk. Kak dulu itu kan memang gitu ya. Tapi itu biasa ya, di Malang kan biasa wadan-wadanan itu kan ya. Kadang nek biyen niku biyen nek kaya sikape kok desa oh kok ngribik ya. Padahal ngribik saiki kota ya. Dulu kan memang ya kok boring ae. Boring itu dulu ya opo ngono ya. Zaman biyen kan gitu kan ya. Lha ya koyo pinggiran boring iki ngono ne. Nek saiki oh siji boring ya termasuk iya boring malah cedek tol malah boring pintu tol ya. Ya jadi ya perubahan zaman. Tapi itulah gambaran ya. Bahwa memang dunia iki ya Allah ya Rabbi sembuh wis ya. Kalau kita menjadikan standar keberhasilan seseorang itu dari duniawinya, jadi orang yang selalu terpenuhi kebutuhan hidupnya, wah nyepak sembarang teko dhewe. Kalau kita ngukurnya semacam itu ya berarti otak kita otak dunia memang juga. Sama kita otak dunia. Ya. Padahal Rasulullah SAW dan keluarganya ya radhiyallahu anhum itu tidak pernah kenyang sampai 3 hari itu tidak pernah. Ya, kenyang sedino, rong dino luwe. Artinya banyak kekurangan, sering kekurangan gitu loh. Nah, kalau kita menjadikan seorang yang
sukses ibadahnya itu kelihatan sembarang teko dewe, sembarang serba nyepak. Nah terus apakah Rasulullah itu tidak termasuk tidak sukses ibadahnya? Wong Rasulullah itu tergolong melarat ya. Keluarga Rasulullah tergolong melarat. Melarat tapi gak njaluk-njaluk, melarat tapi gak njagakno wong liya. Melarat ya. Banyak sampai ada hadis-hadis mengenai keutamaan orang melarat. Sampai ada itu. Di kitab hadis itu ada bab fadilatul fakir itu ada, fadilahnya orang fakir itu ada sampean ya. Walaupun kita semuanya tidak kepingin fakir ya, kita disuruh ndonga kayak Rasulullah gak mungkin wani ya. Rasulullah itu ndongane njaluk dadi fakir, Allahumma ja'alni minal fuqara apa itu semacam itulah dongane. Gusti kula njenengan dadosaken tiyang fakir. Ayo wani ndonga ngono ya. Awake gak wani ya. Kene kate ndonga Gusti kula nggih mboten kepengin sugih ngoten nggih mboten, tapi nggih pun melarat nemen Gusti nggih sing sedeng mawon lagi. Rada abot rek melarat nemen nggih. Karena memang berat ya. Jadi dunia itu seperti itu ya. Walaupun besok kita itu akan getun, wong sing duweke akeh, wong sing dunyane akeh getun. Ya duwe akeh, dunyane akeh dalam tanda kutip yang tidak dimanfaatkan, yang tidak digunakan untuk kebaikan, yang hanya sekedar untuk gawe seneng-seneng, gawe hura-hura. Apalagi mek sekedar digawe status, digawe pamer, waliyadzubillah itu tambah berat teman. Getun pasti getun. Ya. Ini tidak memotivasi untuk melarat ya, ndak ya. Saya tidak memotivasi melarat ini. Ya sing ditakdir sugih ya rek ngono sugihne digawe ibadah. Karena nanti juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya saya sendiri juga tidak pernah ndonga njaluk sugih, tidak pernah. Ndonga iku njaluk cukup ngono ae. Pokoke wayahe butuh yo cukup ana wis. Cukup digawe urip bendina, ya cukup digawe tuku motor, tuku omah, ya cukup gawe haji, cukup gawe umroh, ya cukup gawe ngelencer. Pokoknya cukup lah pokoknya. Ya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah ay as-shalatul khamsi wa kulli dzikrin. Jadi an kulli dzikrin dari setiap ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika ay al-madhkur minatallahi bima sabaq. Dan barang siapa yang terlena, memang terlena dengan apa yang disebutkan, fa ulaika humul khasirun, maka dia pasti rugi. Al mahrumuna minal ajr. Wal ayat min suratul munafiqun ya. Jadi menurut Al-Imam Al-Ghazali memang orang untuk mencapai Allah SWT itu tantangannya ada 4 ya. Yang pertama ad-dunya, dunia ini. Ya Allah, semoga kita selamat ya. Allahumma salimna min afatid dunya ya Allah. Selamatkan kami dari fitnah-fitnah dunia. Ya Allah, kalaupun donga kudu kendel ya Allah ancene kula sugih dan manfaat sugih kula mugi-mugi jangan paring sugih. Nek mboten Gusti nggih, nek ancene melarat luwih manfaat, luwih selamat yen takdiraken kula melarat. Kudu wani donga ngono. Saya sampai sekarang dongane ngono. Ancene kula sugih maslahat Gusti nggih jangan paringi kemudahan kelancaran dadi wong sugih. Nek ancene melarat luwih selamat kangge kula yen takdiraken kula melarat. Wis apa wis ancene maslahat ya. Berarti kalau maslahat kan berarti melarat pasti sabar, neriman, ibadahnya tetap istiqomah, tambah enak ya. Tambah enak. Nah, ini bersabarlah orang-orang yang masih melarat ya, tenang ya wis. Loh, kalau memang itu masalah enggak apa-apa. Kadang Allah itu ya memberikan kebaikan pada orang itu sesuai dengan, kan Allah yang membentuk kita semuanya
Yang memberikan apa yang mengetahui tentang karakter kita kan Allah. Ya ono wong sing dikeki sugih iki lali. Sugih iki kemelinti iki. Akhire gak usah kek sugih wis. Itu lebih maslahat. Ada wong sing maslahate sugih. Ya Allah semuanya. Sebagaimana yang ada dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ya. Itu kan seperti itu, ono sahabat sing sugih, ono sahabat sing melarat. Semuanya itu ternyata baik ya. Semuanya baik dan semuanya bisa memperkuat Islam. Sing sugih bisa memperkuat Islam, sing melarat bisa memperkuat Islam. Abu Hurairah radhiyallahu an, iku rek gak melarat, iku hadise gak kira sampai koyo ngene. Beliau termasuk orang melarat, Abu Hurairah ini. Melarat akhirnya kan ngenger nang Rasulullah ya. Bahasa gamane ngenger. Padahal sahabat Abu Hurairah itu masuk Islam, artinya Islam bersama Rasulullah cuma 4 tahun. Gak suwi. Tapi hadisnya luar biasa, banyak yang hafal. Ketika ditanya, sama nopo kok sok sampai ngapalno hadis? Ya karena utakku gak disibukno ambek donya. Aku iki melarat. Dan aku wis cukup mangan. Anoke wis gak bingung-bingung lah. Sampean kan disibukno sama bisnis ini itu. Akhirnya otaknya kan terpakai untuk banyak urusan. Itu sahabat Abu Hurairah. Ya, jadi itu fadilannya melarat termasuk sahabat Abu Hurairah itu. Manfaatnya melarat. Sehingga apalannya hadis sampai koyo ngono luar biasa. Ya. Saking banyaknya hafalan dan saking tajamnya hafalannya sahabat Abu Hurairah. Ya. Sampai pernah dites sama sahabat Nu'man, pernah diundang. Jadi sahabat Abu Hurairah itu saking melarati. Itu sering karena semaput saking nahan luwe. Rek metu kadang-kadang tolak-tolek kan sing ngundang aku mangan sing ngono ya. Rek diundang mangan ambek sahabat yang lain tuh senang sahabat Abu Hurairah. Ya tapi ndak tomak ya, ndak tomak. Itu cuma menunjukkan bagaimana sahabat Abu Hurairah itu begitu fakir miskinnya. Tapi hafalan hadisnya luar biasa. Pernah diundang oleh sahabat Nu'man terus diminta untuk menyampaikan hadis-hadis Rasulullah yang beliau hafal. Hanya sampaikan. Oh ya, sami'tu Rasulullah SAW ini. Qala Rasulullah sampaikan. Nah, sahabat Nu'man ini nyewa seorang penulis di balik ruangan itu tanpa sepengetahuan sahabat Abu Hurairah. Apa yang disampaikan ditulis. Sampai diberhentikan. Kalau tidak diberhentikan terus itu. Wis sampun cukup. Kurang lebih 100 hadis disampaikan saat itu. Nah, kemudian tahun depan itu diundang lagi sahabat Abu Hurairah. Diundang lagi sama sahabat Nu'man. Setelah datang makan-makan, terus Abu Hurairah, biyen sampean tahu tak undang kan tahun wingi ya. Terus aku njaluk sampean menyampaikan hadis-hadisnya Rasulullah. Tolong apa? Sing biyen sampean sampekno meneh lali aku. Oh iku aku nyampekno sing pertama iki, kedua iki, ketiga ini terus dibacakan. Nah di satu sisi penulisnya nyimak. Sing ditulis tahun wingi. Lha iku setelah beliau sahabat Abdullah radhiyallahu anhu itu keluar ditanya, "Ya apa? Persis plek sak urutane sak sembarange persis gak buat 100 hadis tahun wingi ngono." Ya. Nah, awak-awakan kadang ngaji sing minggu wingi bahas apa? Tola to. Lali. Minggu wingi bahas apa iku lali. Iki tahun wingi itu urutannya persisan. Kecerdasannya sahabat Abu Hurairah. Dan kalau orang-orang seperti itu dulu itu banyak. Nah, kenapa? Karena dulu kan tidak didukung oleh teknologi yang seperti sekarang. Memang sama Allah memang wong biyen nu sakti-sakti akeh, saiki gak pati akeh. Karena apa? Sudah teknologinya itu sudah sakti sudah. Biyen ono ilmu ngelempit bumi. Saiki gak ono tol, ono sawah. Wis bumi kelempit-lempit wis gak usah lapo ngelempit bumi kadek topo barang itu kok tiket wis kelempit bumi sane. Wani numpak pesawat ya wis mestine sing pirang dino iso dadi pirang jam. Itu namanya ilmu ngelempit bumi. Biyen direwangi topo ngelempit bumi, saiki gak perlu. Ya, tuku tiket wis iso ngelempit
bumi. Wani bayar tol sing lempit bumi lho. Biyen nang Surabaya 2 jam setengah. Ya iki sak jam wis teko Surabaya wis ngelempit sak jam iki san ya. Ini apa kehebatan orang-orang dulu. Ya. Faulaika humul khasirun ya. Apa itu mau? Ad-dunya ya. Terus yang kedua nafsu. Wah, nafsu ini apa? Termasuk tantangan yang tidak kalah beratnya dengan dunia ini, nafsu. Karena apa? Karena nafsu itu ada di dalam diri kita. Nafsu itu ada di dalam diri kita. Dan nafsu itu kecenderungannya mesti ngejak enak tapi ujung-ujungnya gak enak. Inna nafsa la ammaratum bisu, pasti itu. Sekarang kita contoh saja nafsu makan, kita ambil contoh nafsu makan. Ayo turutono karepe mangan ayo. Mestilah kepingin sing enak-enak, sing ngombe sing enak-enak, mangan sing enak-enak. Ya. Padahal akeh gak sehati. Akhirnya karena nuruti sing enak-enak aku mau, ujung-ujungnya wah semacam-macam wis. Asam urat, kolesterol, diabetes, wis. Itu kan karena nafsu. Itu masih nafsu makan itu masih nafsu makan itu saja sudah menjerumuskan. Lo bener. Ayo, kalau kepingin hidup sehat, laki ngempeti lah. Sekarang itu banyak orang yang kepingin hidup sehat sudah mengurangi makan nasi. Padahal sego iku apa meneh rek lawune tepak sambel, enak iso imbu-imbu. Gorengan iku sapa sing gak seneng gorengan? Rata-rata wong seneng gurih, enak. Padahal iku rek diterusno apalagi rek umur-umur 50 mendhuwur wis harus mengurangi ini. Jeroan iku sapa sing gak ane jeroan iku enak. Wis pokoke sing enak-enak kan rata-rata kan yang menjadikan kita akhirnya lupa daratan terus jadi penyakit. Itu baru nafsu makan, belum nafsu yang lainnya. Tapi nafsu ini tidak boleh dihilangkan. Nafsu tidak boleh dihilangkan. Repote iku ari. Jadi nafsu iki yo tantangan, diguak gak oleh. Diturut yo gak oleh. Jadi kudu ya apa ibarat layangan ya kadang diulur, kadang diambati, kadang diulur, kadang diambati, ngono. Iku nafsu. Karena apa? Karena besok sing mlebu swarga ya nafsu. Ya. Sing mlebu swarga ya nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Nafsu yang dipanggil ke surga juga. Jadi repot nafsu ini ya, makanya kita tidak menghilangkan nafsu tapi mengendalikan nafsu. Mengendalikan ini berarti tidak menghilangkan, tetap dipegang. Ibarat kayak numpak jaran ngono iku. Jaran kalau terkendali itu pasti akan, karena nafsu ini untuk mencapai tujuan kita. Sampai kita ibadah gak ono nafsu kita ndak mungkin kita bisa beribadah. Nafsu itu yang mendorong kita untuk ibadah. Nafsu itu kan keinginan ya, obsesi keinginan. Ya. Kita punya keinginan, keinginan mlebu swarga, keinginan mendapatkan ridhone Gusti Allah. Itu semua kan didorong nafsu, tapi nafsul mutmainnah kalau baik itu. Nafsu yang terkendali. Ya. Akhirnya kalau nafsunya terkendali kan bisa untuk mencapai tujuan kita. Ya bahasa nyanyian kan mengendali kuda supaya baik jalannya. Tapi kalau tidak terkendali keseret jaran ya apa kira-kira? Ya tidak bisa mencapai tujuan, keseret. Ya. Makanya kita seperti berpuasa itu melatih pengendalian hawa nafsu. Gak dikek nafsu ya menungso gak berkembang ya.
Gara-gara nafsu lo bisa berkembang biak. Rumah tangga bisa sakinah mawaddah warahmah karena nafsu. Ayo masya sing lanang ayu. Sing lanang ayu, sing lanang ganteng, sing wedok ayu. Tapi wis gak ono nafsu. Ya kehilangnya nafsu itu ya karena macam-macam ya, karena apa akhirnya gak nafsu. Ya wis gak dadi apa-apa. Buyar. Mas yo wonge ya sing lanang ngono, sing wedok ngono ya bener-bener nafsu wis. Balik kesundulane ya. Karena nafsu. Nah, terus tantangan yang ketiga dan keempat itu sama, asyaiton, setan, tapi ada syaitonul insi, ada syaitonul jinni. Syaitonul insi, syaitonul jinni. Minal jinnati wan nas. Ya, ada setan yang berbentuk manusia, ada yang setan yang berbentuk jin. Pokoknya setan itu ya siapapun yang amar mungkar nahi ma'ruf itu namanya setan. Ya. Karena setan tujuannya mesti memerintahkan kemungkaran dan mencegah kemakrufan, itu sudah setan. Kebalikan dari Allah SWT yang memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya siapapun pokoknya kini kumpul ambek sapa ae kok tambah api ya. Itu berarti bukan syaitonul insi, tapi kumpul ambek sapa kok tambah gak karu-karuan, ya berarti itu syaitonul insi. Ya, setan berupa menungso. Udah. Oleh sebab itu ketika kita beribadah, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kualitas ibadah kita. Ya. Walaupun kita sudah melaksanakan ibadah, sudah kita lakukan sholat, tapi tetap harus dijaga kualitasnya. Karena ada orang yang sholat tapi tetap fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sembrono dalam ibadah. Makanya hati-hati kalau ibadah, jangan sembrono. Salah satu yang disebut sahun, ya, disebut sembrono. Ya. Sahun di sini wailun itu disebut ismu wadin fi jahannam, nama sebuah wadi lembah di jahannam. Ya. Yang disebut orang-orang yang sahun itu ya salah satunya adalah wa yuakhirunaha an awqatiha, orang yang sering mengakhirkan waktunya sholat. Ya. Termasuk juga sahun dalam sholat ketika kita tidak memastikan bahwa sholat kita ini benar secara syariat. Mulane kudu ngaji ya, kita kudu ngaji, kudu memastikan wudu kita benar secara syariat. Kita tahu fardunya wudu, kita tahu hal yang membatalkan wudu, kita tahu syarat sahnya sholat suci dari najis, berarti kita harus mengerti tentang penajisan. Kita tahu bagaimana cara mensucikan najis, kita tahu ada najis mukhaffafa, mutawasito, mughalladho. Bagaimana cara mensucikan najis itu harus dimengerti. Kalau kita ndak sembrono, dan itu banyak loh wong Islam ngono iku. Gak ngerti penajisan, kadang wudune gak bener. Dikira dia sudah melaksanakan sholat wis beres, wis aku ngelakoni. Tapi dia tidak mempelajari itu semua, tidak memastikan itu semua. Itu termasuk sahun. Kenapa? Sahun kan ngentengno kan ya, ngremehno sholat. Meremehkan. Coba kalau masalah dunya akan dipelajari, dia akan mempelajari, perlu ikut seminar, perlu kuliah jurusan apa yang dicita-citakan tersebut. Tapi urusan sholat kayak pokoknya ngelakoni lah mari, lumayan aku ngelakoni. Ya cok ngono ya, mestinya kita memastikan aku wis bener ta. Tentang syarat sahnya sholat ini sudah saya penuhi semuanya ndak? Suci dari hadas besar dan kecil. Wis ngerti tak aku hadas besar dan hadas kecil?
Apa yang menyebabkan hadas besar? Bagaimana cara mensucikan dari hadas besar? Apa yang menyebabkan hadas kecil? Bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Lo kan kudu ngerti kabeh. Dan banyak yang tidak mengerti. Banyak umat Islam yang tidak mengerti. Dan itu terus dianggap biasa. Wis pokoknya sholat, wis sembuh, wis. Loh, ngremehno kan. Ada urusan liyane gak koyo ngono kok. Tapi urusan sholat kok dianggap enteng, itu namanya sahun. Makanya dalam majelis ini kita ya mempelajari walaupun secara garis besar tentang bagaimana sholat secara syariat. Ya. Apalagi kalau sampai meninggalkan sholat, sampai disebutkan qala ta'ala mukhbiran an ahlil jahim. Ya, Allah SWT berfirman mengabarkan tentang ahli jahim, ahli neraka jahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Orang-orang yang meninggalkan sholat ini besok akan dimasukkan neraka jahim, dimasukkan neraka saqar. Wal iyadu billah ya. Bahkan sebuah hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah rawahu Ahmad wa Muslim. Antara seseorang dan kekafiran itu adalah tarkus shalah, meninggalkan shalah. Ya, semoga kita semua dan anak keturunan kita, keluarga kita dijadikan orang-orang yang tetap menegakkan salat dalam berbagai macam situasi kondisi ila yaumil qiyamah, ya, keturunan kita ila yaumil qiyamah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang menegakkan salat, begitu juga keturunan saya. Itu dongane Nabi Ibrahim kayak ngono. Nabi Ibrahim nek ndongakno anak iku, ya Allah dadosaken anak keturunan kula tiang-tiang sing menegakkan salat. Nah, makanya kalau kita delok teman-teman kita keluarga kita, anak keturunan kita gelem salat, wis alhamdulillah wis niku wis. Itu prestasi yang luar biasa. Wis masih tah sekolahe gak patek ranking, tapi nek salat wis alhamdulillah. Jadi kita harus mensyukuri kalau anak-anak kita mau salat. Ya, ojo nek gak salat biasa-biasa bareng ranking rodok kari-kari nuswaneni koyok wis ya, padahal anak kita sudah melaksanakan sholat. Ya, kalau lihat anak sholat wis alhamdulillah, wis anak gelem sholat, gelem sujud wis alhamdulillah. Itu sudah cita-citane nabi lho koyo ngono. Awak duduk nabi cita-citane waduh. Anakku kepin dadi apa wis dadi apa ta apa sak karepe sapa jare Gusti Allah, sing penting ikhtiar, sing penting salat. Jadi kalau menekankan anak itu salat itu ya. Semoga kita semuanya, keturunan kita, keluarga kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah dijadikan orang-orang yang muqiminas shalah, orang-orang yang menegakkan salat, dan kita termasuk golongan, nanti dimasukkan golongan orang-orang yang khusyuk di dalam salat, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam salat, orang-orang yang menjadikan salat sebagai kebahagiaan, orang-orang yang menjadikan salat sebagai ibadah yang paling utama, orang-orang yang menjadikan salat sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon barokah Fatihah kita tujukan pada ini koncoku sik cilik ya, Joni Setia Winarno ya. Jadi tetangga sini juga ya, yang telah meninggal dunia. Kapan nih meninggalnya? Ya. Masih aan iki ya, masih aan. Iya. Iya masih aan ya. Kapan mati ini?
Di Jakarta kan ya? Jakarta. Ya, semoga almarhum dimaghfirah oleh Allah SWT segala kesalahan dan dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya sekecil apapun ya oleh Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.